Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, seperti biasanya jumpa kembali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan suasana pedesaan Indonesia. Baik teman-teman, seperti biasanya kita selalu saja mereview tentang keindahan-keindahan dalam pedesaan dan juga tempat-tempat wisata di pedesaan, berita-berita dari desa. Namun kali ini kita akan mencoba mengenang masa kecil. Ya, seperti ini kita lagi berada di sebuah tempat, dan di waktu kecil dulu selalu kita bermain itu di seperti tempat-tempat seperti ini, di semak-semak dan di kebun-kebun. Beda ya dengan sekarang, anak-anak sekarang mainnya ke mall. Baik, sekarang ini silahkan juga ditulis komentar di kolom komentar apa nih namanya di tempat teman-teman. Nah, ini batang ini dan buahnya ini biasa di waktu kecil ini dimakan, kemudian di saat dimakan itu lidahnya akan berwarna biru. Oke, lidahnya nanti berwarna biru tuh teman-teman. Kalau di tempat saya namanya ini buah, di tempat saya namanya ini buah sikadudua, tapi nggak tahu juga dibuat di tempat teman-teman. Silahkan saja ditulis di kolom komentar. Jadi memang tumbuhnya memang di semak-semak seperti ini, tapi sayang sekali ini nggak ada yang masak. Oke teman-teman, coba kita lihat di mana tahu di tempat yang lain ada buahnya yang masak. Yuk kita cari. Oke ya teman-teman, ya kalau di masa-masa kecil dulu ya seperti inilah suasananya. Kita main itu di semak-semak seperti ini, di persawahan, di kebun, dan ya pokoknya semua alam, bermain di alam. Beda dengan sekarang. Sekarang mana anaknya mainnya di mall, di tempat-tempat pembelanjaan. Nah oke, nah, ini ada nih teman-teman, seperti inilah kira-kira buahnya tuh. Ada buah yang masak, kemudian kalau kita ambil nih buahnya nih, kita ambil tuh, nah kita makan nanti lidahnya akan berwarna biru ya, kita juga asiknya. Oke, biasanya memang tumbuh di semak-semak seperti ini. Yuk kita cari, kita masuk semak-semak ini, kita cari ya teman-teman. Tapi itulah kalau dulu kita itu anak-anak dulu, mereka itu sangat kreatif, karena mereka tidak semuanya mereka bikin sendiri. Nah seperti ini batangnya, tuh bunganya seperti itu. Jadi kalau dulu di waktu kecil kita itu kalau mau main mobil-mobilan, nah dibikin sendiri, motor-motoran dibikin sendiri, pokoknya main-mainan itu dibikin sendiri, bukan dibeli. Jadi kalau di zaman sekarang semua sudah serba instan, serba dibeli. Masih mudah untuk mendapatkan, tetapi secara kreativitas sudah jelas anak-anaknya kurang kreatif karena tidak adanya edukasi dari alam. Oke teman-teman tuh. Jadi kalau di waktu saya kecil dulu itu sengaja pulang sekolah dia SD dicari, masuk hutan, masuk semak-semak seperti ini, dan itu dicari buat dimakan. Jadi kita dekat dengan alam, kita penuh dengan tantangan, dan di saat itu nggak ada imunisasi, nggak ada ini, tapi fisiknya anak-anak dulu tuh kuat-kuat karena mereka memang kekebalannya itu adalah kekebalan aktif yang diciptakan karena mereka itu berhadapan dengan alam. Jadi kira-kira seperti itu. Nah sekarang kalau ini juga apa nih namanya di tempat teman-teman, silakan ya ditulis di kolom komentar. Dan ini buah ini, nah tuh ini dulu diambil banyak, kemudian digoyang-goyang. Kemudian juga ada buahnya itu yang masak. Buah itu kalau masak warna hitam kering. Jadi bijian di dalamnya itu bisa kalau kita goyang-goyang, nah nih
seperti ini teman-teman ya. Ini kita ambil. Nah, ya kedengarannya teman-teman. Jadi ini diambil banyak-banyak, itu jadi semacam kerencengan itu ya. Jadi memang itulah permainan anak-anak di zaman dulu itu, semua dari alam, semua dekat dengan alam, mereka ciptakan sendiri, mereka buat sendiri. Tapi itu keuntungannya adalah mereka punya inovasi, mereka itu kreatif karena memang harus demikian. Memang di zaman itu memang mereka tuh harus demikian, karena tanpa mereka mampu untuk memiliki, mereka tidak akan bisa mendapatkan, tidak bisa dibeli karena tidak ada yang jual, ataupun ada yang jual jauh di kota. Kemudian juga dengan ekonomi orang tua yang pas-pasan, jadi tidak mungkin kalau mau beli ini itu. Nah, apalagi kalau dulu pergi sekolah itu jalan kaki. Bahkan sekarang ada anak sekolah jalan kaki 3 kilo, itu sudah viral di televisi. Ada anak sekolah yang sekolahnya jalan kaki. Tapi bahkan kalau dulu, di zaman dulu, saya sekolahan itu jalan 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo itu soal biasa. Karena saya dulu dari tempat saya memang jauh sekolahan, untuk di SMP itu jalan kakinya 5 kilo. Jadi jam 6 pagi harus berangkat, tapi itu tidak masalah karena di situ terasa adanya semacam perjuangan untuk kita sekolah. Jadi kita juga semangat, kita mengerti bagaimana kita berjuang untuk sekolah. Sekarang sedikit ada yang jalan 2 kilo, 3 kilo sudah viral di TV, kemudian inilah itulah, semua dijadikan kontroversi. Oke teman-teman, kita ya lihat yang lainnya barangkali ya dan oh ya, yang tadi tanaman tadi itu biasanya di bawah, di urat bawahnya itu ada semacam busa. Itu juga bisa dipergunakan untuk obat. Nah, nanti mungkin di video berikutnya kita akan review, atau juga kita akan gali informasinya buat apa atau obat apa yang bisa diobati, atau sejenis penyakit apa yang bisa diobati dengan busa yang ada. Yuk kita lihat, coba kita lihat ya teman-teman, apakah ada. Biasanya ini di bawah, di uratnya seperti ini, di bawah di pangkal batang tuh. Oh, lagi nggak ada kayaknya teman-teman. Nah, itu biasanya batang tersebut bisa juga dipergunakan, atau itu juga bisa dipergunakan untuk obat. Oke teman-teman, tentunya bagi Anda yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa di like, di subscribe, ditulis juga komentar Anda di kolom komentar bagaimana kesan dan pesan Anda. Dan juga bagi Anda yang telah memberikan dukungan ke channel ini, tentunya terima kasih banyak atas kebaikan daripada teman-teman semua. Sampai jumpa dengan video-video keindahan pedesaan dan informasi-informasi dari pedesaan. Begitu juga tentang hal-hal tempat-tempat wisata atau hal-hal lain di desa. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.